Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rum Pratasari, NIM 53050210041 merupakan mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Salatiga yang saat ini sedang menempuh kuliah S1 dengan program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit mereview salah satu materi perkuliahan dari filsafat manusia. Materi yang akan dibahas pada kali ini adalah esensi manusia menurut aliran materialisme dan idealisme. Terdapat beberapa aliran filsafat manusia, di antaranya dua aliran tertua dan terbesar, yaitu materialisme dan idealisme. Yang akan kita bahas pertama kali adalah materialisme. Materialisme adalah aliran dalam filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia adalah hal yang bersifat materi atau fisik. Ciri hal yang bersifat fisik yaitu menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan atau res ekstensa, dan bersifat objektif. Oleh karenanya, materi tersebut dapat diukur, dihitung atau dikuantifikasi dan diobservasi. Dengan demikian, segala yang tidak menempati ruang, misalnya jiwa atau hal spiritual, ditolak keberadaannya. Jadi menurut aliran ini bahwa esensi itu harus bersifat materi dan fisik, menempati ruang dan waktu. Jika tidak menempati ruang dan waktu dan tidak bersifat materi atau fisik, itu tidak bisa atau tidak termasuk ke dalam aliran materialisme, begitu. Seperti yang dicontohkan tadi, yaitu jiwa-jiwa itu tidak termasuk ke dalam aliran materialisme karena tidak menempati ruang dan waktu. Penjelasan atas peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi pada kenyataan dan manusia harus berdasarkan pada data-data yang bersifat indrawi. Materialisme percaya bahwa setiap gerak bisa dijelaskan menurut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat atau hukum stimulus respon. Jadi bahwa penjelasan atas suatu peristiwa atau gejala-gejala yang ada di alam semesta ini itu bisa dijelaskan berdasarkan data-data yang valid. Nah, data-data tersebut dapat dijelaskan menurut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat dan atau hukum stimulus respon. Akibat selanjutnya adalah manusia dianggap sebagai makhluk yang deterministik atau ditentukan oleh kekuatan eksternal, tidak memiliki kebebasan atau bahkan independensi. Perilaku manusia tidak lain ditentukan oleh gejala alam yang bisa dijelaskan menurut hukum sebab akibat atau stimulus respon. Misalnya gejala psikologis seseorang yang marah yang merupakan respon karena perkataan atau sikap orang lain. Dengan demikian, perilaku manusia tidak berasal dari dirinya sendiri atau self-determined. Manusia berperilaku karena kekuatan eksternal, yaitu adanya suatu sebab yang mendahulunya, atau bisa juga disebut sebagai stimulus yang menuntut untuk diberikan respon atau reaksi oleh sistem saraf pusat. Seperti yang dicontohkan tadi bahwa kita sebut saja si A. Nah, si A ini marah di sini merupakan sebuah bentuk respon atau reaksi, atau bisa juga kita sebut sebagai akibat. Nah, tidak mungkin si A ini marah tanpa suatu hal atau alasan yang jelas. Si A ini marah sebagai sebab atau kita bisa sebut sebagai kekuatan eksternal. Inilah yang membuat manusia dianggap sebagai makhluk yang deterministik atau ditentukan karena tidak memiliki kebebasan atau bahkan independensi. Dengan demikian, hakikat atau esensi manusia di alam semesta ini menurut materialisme bahwa manusia adalah bagian dari alam yang berupa materi. Manusia adalah mesin yang
terdiri dari kumpulan sel atau syaraf yang berjalan secara mekanis. Manusia adalah objek yang substansinya berkeluasan, sebagai daging yang menempati ruang dan waktu, yang mengalami perkembangan dan penyusutan seiring dengan perjalanan waktu. Ya, kita mengalami itu semua. Kita mengalami yang namanya perkembangan, juga penyusutan, kelahiran dan kematian. Tetapi bukan hanya manusia saja, tetapi semua hal yang menurut materialisme itu menempati ruang dan waktu, itu pasti akan mengalami yang namanya perkembangan dan penyusutan. Itu adalah dua hal yang saling berkesinambungan, berkaitan, dan tidak bisa dipisahkan atau bahkan kita hindari begitu. Dengan demikian, hakikat atau esensi manusia di alam semesta ini menurut materialisme bahwa manusia adalah bagian dari alam yang berupa materi. Manusia adalah mesin yang terdiri dari kumpulan sel atau syaraf yang berjalan secara mekanis. Manusia adalah objek yang substansinya berkeluasan, sebagai daging yang menempati ruang dan waktu, yang mengalami perkembangan dan penyusutan seiring dengan perjalanan waktu. Ya, kita mengalami itu semua. Kita mengalami yang namanya perkembangan, juga penyusutan, kelahiran dan kematian. Tetapi bukan hanya manusia saja, tetapi semua hal yang menurut materialisme itu menempati ruang dan waktu, itu pasti akan mengalami yang namanya perkembangan dan penyusutan. Itu adalah dua hal yang saling berkesinambungan, berkaitan, dan tidak bisa dipisahkan atau bahkan kita hindari begitu. Nah, memasuki penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai idealisme. Idealisme ini meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia adalah spirit atau jiwa atau roh. Kekuatan dari kenyataan spiritual ini adalah aktivitas berpikir atau res cognitas yang bisa diukur menggunakan metafor-metafor kesadaran manusia, seperti berkehendak, berperasaan, kreatif, dan lain-lain. Nah, ini idealisme ini agaknya bertentangan atau berkebalikan dengan materialisme. Dengan kalau tadi materialisme, roh atau jiwa itu kan tidak termasuk dalam esensi kenyataan karena tidak menempati ruang dan waktu. Tetapi idealisme itu menganggap bahwa roh atau jiwa itu sebagai esensi kenyataan. Meskipun kenyataan sejati bersifat spiritual, namun para idealis tidak menolak atau memungkiri kekuatan fisik atau material atau hukum alam. Kekuatan alam diakui ada, namun keberadaannya diyakini sebagai manifestasi atau perwujudan dari kekuatan sejati yang lebih tinggi, yakni roh absolut atau Tuhan. Para idealis percaya bahwa gerak planet dan semua hukum alam telah diatur dan direncanakan oleh kekuatan spiritual dan memiliki tujuan tertentu, yaitu teologis, yang bersifat teologis begitu. Jadi idealisme tidak menolak materi, tapi mereka meyakini bahwa kekuatan alam ini merupakan manifestasi dari Tuhan. Berhubung kenyataan pada dasarnya bersifat spiritual, maka hal-hal yang bersifat normatif seperti agama dan hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan yang akan menggerakkan perilaku manusia. Norma dan nilai agama dapat digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan perilaku manusia sekaligus petunjuk yang mengarahkan jalan untuk mewujudkannya gitu. Dengan demikian, hidup dan perilaku manusia adalah bertujuan teologis. Jadi hal-hal yang bersifat normatif itu memiliki
peranan yang sangat-sangat penting bagi kehidupan umat manusia gitu menurut idealisme, sebagai petunjuk agar kehidupan dan perilaku manusia selalu berorientasi kepada hal-hal yang bersifat teologis. Perilaku manusia mengandung maksud untuk menggapai atau mengaktualisasikan nilai atau norma yang diyakininya. Sumber penggerak utama dari perilaku manusia adalah kekuatan internal, yakni jiwa. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengaktualisasikan diri beserta nilai-nilai yang diyakininya gitu. Tubuh atau materi hanya dipahami sebagai sarana bagi jiwa untuk mengekspresikan dirinya baik dalam bentuk perilaku maupun dalam bentuk budaya. Jadi perilaku manusia dimaksudkan hanya untuk menggapai atau mengaktualisasikan nilai atau norma yang diyakini ya secara personal begitu. Sedangkan di sini hal yang bersifat materi seperti tubuh tadi hanya digunakan sebagai sebuah sarana bagi jiwa untuk mengekspresikan dirinya, entah itu dalam bentuk perilaku maupun dalam bentuk budaya. Sebagian besar penganut idealisme mempunyai pandangan deterministik mengenai manusia. Maksudnya kedudukan dan tindakan manusia itu sudah diatur dan ditentukan oleh roh absolut. Tidak ada kebebasan manusia baik secara individu maupun kolektif. Meskipun demikian, ada sub aliran idealisme yang menekankan kebebasan manusia, yaitu aliran personalisme. Personalisme itu menekankan bahwa roh bersifat pribadi atau individual. Dengan demikian, setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Ya, jadi para penganut aliran ini, aliran idealisme mempunyai anggapan bahwa manusia itu segala sesuatunya sudah diatur oleh roh absolut, yaitu Tuhan. Manusia hanya mengikuti apa yang sudah Tuhan gariskan gitu, tidak mempunyai kebebasan dalam ekspresikan dirinya. Fun fact teman-teman, bahwa ada sub aliran dari idealisme yang meyakini dan menekankan bahwa setiap manusia itu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, yaitu aliran personalisme ya. Di aliran personalisme, manusia itu bebas mengekspresinya, punya kebebasan untuk menentukan bagaimana si manusia ini kedepannya begitu. Nah, itu saja penjelasan dan sedikit review dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dikoreksi, bisa ditulis di kolom komentar kurangnya apa gitu, agar nanti kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi atau sesuatu yang lainnya begitu. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak pembahasan materi kali ini, yaitu esensi manusia menurut aliran materialisme dan idealisme. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.